Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Shelva Salsabila Agustin dari kelas Teknologi Benih 2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan peraturan berbenihan hortikultura di Indonesia. Pengawasan peraturan perbenihan hortikultura diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura, yang mana pengawasan itu dilakukan dalam rangka menjamin mutu, sarana dan atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas. Adapun menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura menyampaikan bahwa tujuan pengawasan peredaran benih hortikultura yaitu yang pertama, untuk melindungi konsumen atau pengguna benih dalam memperoleh benih sesuai dengan mutu yang dikehendaki. Yang kedua yaitu menciptakan iklim yang sehat dan kondusif dalam usaha peredaran benih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengawasan peredaran benih hortikultura. Hal yang pertama yaitu monitoring peredaran benih, yang mana pengawas benih tanaman atau PBT mengumpulkan data penyaluran benih dari produsen dan pengedar benih sesuai dengan formulir atau borang model P03. Yang kedua, monitoring dapat dilaksanakan setiap saat. PBT melaporkan hasil monitoring kepada atasan setiap bulan pada minggu terakhir atau akhir bulan. Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil monitoring ke pusat setiap minggu pertama atau awal bulan. Kemudian hal yang kedua yaitu pengecekan mutu benih. Pengecekan mutu benih dilakukan terhadap kelompok benih melalui pemeriksaan dokumen, identifikasi fisik benih, kemasan benih, tanggal kadaluarsa, ada tidaknya label atau label tidak terbaca. Yang dalam hal ini dapat dilakukan secara reguler atau tidak atas dasar kecurigaan, maupun apabila ada kecurigaan. Kemudian, dilakukan mekanisme pengecekan mutu benih. Dalam mekanisme pengecekan mutu benih ini dilakukan pengecekan kesesuaian dokumen kelompok benih. Dalam pengecekan ini dilakukan dengan membandingkan dokumen kelompok benih dengan apa yang telah diajukan. Sesuai atau tidaknya dokumen tersebut sangat menentukan dalam melakukan pengedaran benih hortikultura ini. Yang kedua, pengecekan kesesuaian informasi yang tertera pada label atau kemasan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pengecekan tempat atau gudang penyimpanan benih. Kemudian ada pengecekan mutu benih hasil bentuk biji. Hal itu yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan kebenaran label. Yang kedua, pemeriksaan kemasan. Yang ketiga, pengambilan contoh benih. Dan yang keempat yaitu pengujian mutu benih di laboratorium. Hasil pengecekan mutu yaitu berisi tentang terpenuhi atau tidaknya standar mutu atau persyaratan minimal yang berlaku. Yang kedua, hasil pengecekan mutu dan tindak lanjutnya akan disampaikan kepada pemilik benih menggunakan formulir atau borang model P7. Setelah semua tahapan pengawasan peraturan perbenihan hortikultura dilakukan, hal yang terakhir yaitu dilakukan pelaporan hasil pengawasan. Pelaporan ini dilakukan oleh PBT Kabupaten atau Kota, yaitu dengan melaporkan hasil kegiatan pengawasan peredaran kepada Kepala Instansi, Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada setiap minggu terakhir atau akhir bulan. Kemudian yang kedua, Kepala Instansi Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi melaporkan hasil kegiatan pengawasan peredaran kepada Gubernur. Kemudian tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan, Hortikultura, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota pada setiap minggu pertama atau awal bulan. Demikian alur pengawasan peraturan perbenihan hortikultura yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah tutur atau kata yang kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.